Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mudah-mudahan nggak bosan dengan saya. Ketemu lagi dengan saya Mahmud Mubarak, manajer online tribunpriangan.com. Kali ini akan memandu talkshow tentang One Pesantren, One Product dan inkubasi bisnis. Jadi di sini di kegiatan Hari Santri Nasional ini ada 104 setidaknya ya, sekurangnya ada 104 stand-stand yang berasal dari pesantren-pesantren di seluruh Jawa Barat, perwakilan dari sejumlah kota dan kabupaten. Dulu saya mengenal beberapa pesantren ya yang mereka memiliki kemandirian secara ekonomi. Yang paling terkenal itu tahun 2000-an itu ada pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Itu paling terkenal. Mereka itu pesantren agribisnis ya. Tapi sekarang saya lihat ini luar biasa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pesantren. Ada santri roti ya, pesantren yang menggeluti roti ini ya. Ada juga yang kemudian air mineral, ada yang dihijab, pakaian muslim, kemudian songkok juga ya, peci kopiah. Ini kebetulan hasil dari salah satu produk ini kopiah ini ya, FKDT ini, forum apa nih, komunikasi diniyah takmiliyah nih ya. Baik, sudah hadir bersama kita 3 orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi sudah disampaikan ada Bapak Raffi Wisesa, beliau ini Kepala UPTD, Diklat Koperasi dan Wirausaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Ini beliau akan didampingi oleh Bapak Dr. Daniar Ahmad Nurdianto, Kabid Kelembagaan Koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga Bapak Dr. Haji Aep Kusnawan, SAG, MAG, CPCE. Wah, luar biasa ini. Berjejer begini gelarnya ya. Beliau ini jabatan formalnya Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat atau PKM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat LP2M, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, kepada para narasumber dengan hormat saya minta untuk tampil ke atas panggung. Beri tepuk tangan untuk para narasumber. Baik, alhamdulillah sudah berkumpul semua. Jadi ya kita akan melihat fenomena dari One Pesantren One Product ya, seperti kita ketahui ketika masa pemerintahan kemarin ya, periode kemarin Pak Ridwan Kamil dan Pak UU, itu ada salah satu program ya, OPOP ini ya, One Pesantren One Product, dan rasanya ini betul-betul disambut oleh oleh pesantren untuk kemudian menampilkan atau membuat ya, salah satu produk yang menjadi unggulan di pesantren mereka, dan rasanya ini sudah hampir menyeluruh ke seluruh pesantren sehingga menjadi keunggulan ya, menjadi unggulan dari pesantren tersebut. Jadi kita tidak hanya mengenal pesantren itu hanya dari sisi keilmuannya saja, ternyata produk-produk yang dihasilkan oleh pesantren juga sangat luar biasa kreatifnya. Nah, saya ingin langsung ke Pak Raffi Wisesa dulu ini. Nih, beliau yang menangani ini soal bagaimana nih perkembangan program OPOP dari tahun lalu sampai sekarang ini. Mengapa Pak Raffi, bagaimana sebetulnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil amir mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hatur nuhun Kang Max. Tapi sebelum saya menyampaikan ini saya perlu klarifikasi dulu mungkin ya. Kenapa saya perlu klarifikasi Bapak Ibu? Karena di antara semua di sini yang menggunakan peci biru hanya saya nih. Jadi jangan sampai nih, sekarang kan sedang musimnya nih Pak, gitu kan, sedang musimnya menuju masa hangat. Jadi ini saya kenapa menggunakan peci biru, karena berhubung hari ini Persib main Pak. Nah, Persib main lawan Borneo FC. Kebetulan peringkat 1 dan kedua Liga 1 sedang bertemu. Jadi akhirnya saya rasa kayaknya mendingan saya pakai baju peci biru aja, betul Pak. Kalau sahur bobotoh mah Persib Day, nah gitu kan. Jadi jangan lupa mungkin nanti di sela-sela kegiatan nobar Persib tabu 7 wengi gitu. Mudah-mudahan kengeng lah gitu.
Siapa tuh hatur nuhun Kang Max. Nah, selintas tadi disampaikan betul bahwa memang di masa kepemimpinan Gubernur Pak RK dan Pak UU tahun 2018-2023 memang di Jawa Barat ini ada kegiatan yang kita kenal dengan istilah One Pesantren One Product. Nah, kegiatan ini memang merupakan penjabaran dari visi misi Jawa Barat pada kepemimpinan beliau, di mana memang Jawa Barat memiliki visi Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, dari visi tersebut memang penjabarannya itu ada visi nomor 4 yang mana meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil, Bapak Ibu. Nah, di situ ada Kang, di bawah visi itu ada salah satu program dari sekian banyak program juara, ada istilah kita sebut pesantren juara. Nah, pesantren juara. Betul. Kenapa muncul pesantren juara ini? Jadi memang kalau kita melihat data ya Bapak Ibu semua bahwa jumlah pesantren di Indonesia berdasarkan data Kemendak melihat dari yang mana memang kita ketahui pesantren itu kan memiliki NSP, nomor sertifikat pesantren. Nah, itu ada sekitar kurang lebih 26 sampai 27.000 lah se-Indonesia. Nah, Jawa Barat ini memiliki pondok pesantren yang terdata memiliki NSP sekitar hampir 30 sampai 31. Nah, ini sekitar ada 8.000 sampai 9.000. Angka ini merupakan angka terbesar dibandingkan di provinsi manapun yang memiliki jumlah pondok pesantren. Jadi kalau kita lihat, wah ini potensinya besar nih Jawa Barat ini memiliki pondok pesantren yang memang jumlahnya sangat banyak dan tentunya sejalan juga dengan jumlah santrinya tentunya itu banyak ya Kang ya. Nah, oleh karena itu memang dengan jumlah potensi ini sebetulnya merupakan peluang gitu kan. Nah, oleh karena itu tadi ada program pesantren juara. Nah, salah satunya dari program ini ada kegiatan tadi One Pesantren One Product Kang Max gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, kegiatan One Pesantren One Product ini kita ketahui bersama memang merupakan salah satu upaya untuk bagaimana agar pesantren ini mandiri. Tadi kalau Kang Max bilang pesantren terkadang tadi ya paradigmanya sebagai lembaga pendidikan dan sebagainya ya, kita coba kembangkan bagaimana pesantren ini jadi dapat menjadi lembaga untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren tersebut. Jadi kalau sebelumnya mungkin santri ini diajarnya untuk ngaji, siar, pendidikan. Nah, di sini juga kita ada harapan bagaimana santri ini bisa untuk berentrepreneur Kang. Berentrepreneur itulah karena memang kita ketahui bersama ya sekarang kalau kita melihat angka dari jumlah masyarakat yang produktif dalam arti membutuhkan tenaga kerja dibandingkan dengan memang lowongan pekerjaan dibandingkan dengan adanya jumlah lowongan pekerjaan itu kan lumayan cukup jauh nih. Nah, kita harapannya betul-betul bahwa memang santri ini bisa berwirausaha pada ke depan. Jadi upamanya tadi mah santri lulusannya untuk mengajar agama syiar, tapi mereka juga dapat mencari penghasilan dengan berwirausaha. Apalagi tadi MC juga menyampaikan 9 dari 10 pintu rezeki dari berniaga ya Kang ya. Nah, itu jelaslah salah satu bentuk juga memang kita harus mengupayakan ke arah tersebut. Itulah Kang selintas kalau untuk kaitan yang One Product. Tapi dari jumlah itu berarti masih ada yang belum tersentuh oleh program ini atau bagaimana? Nah, ini dari 2000 dari tadi saya sampaikan jumlah pondok pesantren Jawa Barat yang terdata di NSPP ada sekitar 8.000 atau hampir 9.000. Selama 5 tahun ini Kang, dari 2019 sampai dengan 2023, pesantren yang memang sudah masuk pernah terlibat ke dalam program OPOP ini ada ada 5.018 ponpes Kang. Jadi kalau kita melihat ya berarti masih ada yang belum Kang. Nah, tapi memang harapannya ke depan kita ingin memperkuat dulu nih yang 5.018 sebelum kita ke tahapan untuk melihat ataupun menambah dari yang 5.018 kita ingin memperkuat dulu melihat dari 5.018 ini mana yang potensial bisa terus diberdayakan hingga akhirnya kita upayakan untuk naik kelas Kang. Oh gitu. Iya. Sejauh ini sudah ada yang kemudian bisa menghasilkan produk yang bagus dan kemudian bisa mengekspor? Nah, alhamdulillah Kang, ya kalau kita sampaikan dulu bagus mungkin ya. Sebelumnya tadi kalau Kang Max ya bilang ada nih Al-Ittifaq nih, kemudian juga banyak Kang. Jadi pada awal OPOP tahun 2019 itu kita ini dari perspektif kecil saja dulu ya. Pada saat 2019 ini jumlah pesantren role model yang kita jadikan role model baru hanya ada 5 pondok pesantren. Itu ada di Al-Ittifaq, kemudian Darut Tauhid, kemudian Husnul Khotimah itu ada di Kuningan ya, betul. Kemudian Al Idrisiyah Tasik dan satu lagi itu di Bogor,
Nurul Iman. Nah, di tahun 2023 jumlah role model kita itu bertambah menjadi 13. Kita kenapa jadikan bertambah? Karena dari 5 kemudian 8 kemudian 13 ini ada selisih 8. Nah, 8 ini memang yang betul-betul kita lihat berkembang, betul-betul berkembang pesat, dan ini 8 ini merupakan alumni pesantren Opop, Kang. Nah, itu jadi alhamdulillah secara perspektif kecil itu, tapi kalaupun kita melihat lebih besar lagi, ternyata kita melakukan monef, alhamdulillah banyak juga ternyata pesantren di lapangan yang pada akhirnya memang usahanya berkembang, dan alhamdulillah juga kita bisa lihat pada kesempatan kali ini sebagian besar yang mengikuti pameran itu peserta Opop, Kang, gitu. Oh, alhamdulillah ya. Jadi dari tadinya 5 pesantren jadi role model udah meningkat 13. Ya. Jadi 13 dan mungkin ke depan akan semakin bertambah lagi ya. Misalkan salah satu selain Al-Ittifaq, ada tadi misalnya Nurul Iman. Itu apa keunggulannya? Itu dari sisi craft itu lebih spesifiknya ke craft, Kang, kalau Nurul Iman. Kerajinan, betul, kerajinan. Betul. Macam-macam sih, Kang, itu banyak betul. Kayak di Indonesia juga sama perikanannya juga bagus. Jadi sebetulnya ada juga ponpes yang memang usahanya tidak hanya di satu bidang. Kalau Ittifaq kan kita berbicara mungkin spesifik pertanian ya, Kang, ya, betul gitu. Kalau dari Tauhid kan berbagai itu bidang usahanya itu ada perdagangan, jasa dan lain sebagainya gitu. Tapi sejauh ini yang kemudian sudah bisa melakukan lompatan kelas tadi misalkan dengan melakukan ekspor sudah ada, Kang? Ekspor ini kita masih fasilitasi, Kang, dalam bentuk jadi ada agregator posisinya. Kita ada off-taker yang mana membawa produk tersebut untuk dibawa untuk ekspor. Misalnya contohnya kemarin kita pernah laksanakan manggis dikirim ya. Kemudian juga jengkol. Jengkol tuh, jadi jengkol ya? Betul, Kang. Jadi orang luar negeri kata Islam resep pengen jengkolnya gitu. Resep anu bau gitu. Begitu, Kang, adalah cuman polanya tidak sejauh ini kita lihat memang belum langsung karena kan dengan segala persyaratan yang agak lumayan banyak ya? Betul. Perlu memang yang menjadi fasilitator untuk yang mana yang penting produknya bisa diperkenalkan lah di luar. Termasuk juga kita kalau ada event kita mengikuti pameran di luar negeri kita bawa juga. Misalkan kemarin kita kebetulan pas kemarin bulan September ada pameran di Malaysia terkaitan dengan halal, kita bawa produk Ponpes Opop untuk memperkenalkan ke dunia, ini loh pesantren di Jawa Barat sudah memiliki produk dan sebagainya, dan itu yang kita bawa kita kurasi dulu, jadi tidak serta-merta kita bawa semuanya, kita pilih yang mana emang tadi yang terbaik lah kita bawa untuk keluar itu. Oh iya. Berarti alhamdulillah ya pergerakannya sangat-sangat signifikan sebetulnya kalau melihat dari data-data tadi ya. Pak Daniar, kalau kemudian kaitan dengan koperasi ini ya, karena pergerakan di usaha di wilayah pesantren ini kan tentu harus ada wadah yang lebih secara legal hukum juga lebih terjamin begitu kan. Dalam satu hal ini ya adalah koperasi. Bagaimana nih keberadaan kopontren ini? Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, memang betul, Kang. Jadi saat ini usaha pesantren sudah menunjukkan perkembangan yang pesat. Namun bila tidak ditunjang oleh lembaga yang jelas, kepastian hukumnya dalam berbisnis itu biasanya tidak berkesinambungan. Iya, betul. Bahkan bagaimanapun konteks bisnis itu adalah menciptakan kesinambungan atau berkelanjutan. Maka biasanya koperasi lah yang menjadi ujung tombak. Kenapa koperasi? Nah, bisa saja mungkin mereka membentuk CV, PT dan lain-lain. Karena konsep dari Islami itu kan sebetulnya ada ta'awun ya, Kang ya. Nah, koperasi itu sangat kerjasama sekali, baik dari sisi permodalan maupun dari sisi mengkonsumsi barang-barang, sehingga perputaran uang, perputaran barang tidak lagi keluar, tapi perputaran uang dan perputaran barangnya ada di dalam. Ya, saya kalau lihat dari berita online saat ini sangat mengerikan juga ya. Kalau misalnya kita melihat Indonesia itu ternyata menyumbangkan 27 triliun per tahunnya untuk judi online, Kang. Ditariknya ke luar negeri. Ngeri ya? Ngeri. Umat Islam terbesar di dunia, kemudian Jawa Barat merupakan salah satu populasi dengan 20% terpadat di Indonesia. Dan sangat disayangkan kalau misalnya uang-uang yang ada di Jawa Barat, operasionalnya di Jawa Barat, ditariknya mereka ke luar negeri. Apakah menggunakan judi slot, apakah misalnya menggunakan masuk ke bursa saham dan sebagainya. Kalau bursa saham kan sebetulnya operasionalnya ada di Indonesia, tapi keuntungan atau dividennya mungkin dibagikan ke orang luar negeri. Ya, bisa saja nanti investor ataupun para pemilik saham itu bukan hanya orang Indonesia, tapi orang luar negeri juga. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali kalau uang yang ada di dalam negeri
kalau sampai ditarik keluar. Makanya koperasi selalu dijadikan ujung tombak. Saat ini untuk alumni OPOP sebetulnya sudah ada agregatornya. Sudah kita bentuk namanya SEP, Serikat Ekonomi Pesantren. Itu bentuknya koperasi, Kang. SEP itu koperasi ya? Koperasi. Dan di dalam SEP itu sebetulnya sudah ada koperasi-koperasi atau usaha tadi pondok pesantren percontohan sebagai agregatornya. Jadi memang untuk menjadi koperasi itu perlu ada proses, ya, betul. Proses pendidikannya, proses pengembangan modalnya dan sebagainya. Jadi tidak instan ketika dibentuk langsung bisa muncul. Ya. Nah, jadi memang bagaimanapun kita harus menciptakan circular ekonomi, perputaran uang, perputaran jasa, ya, kemudian perputaran barang dari kita, oleh kita, untuk kita. Jangan lagi dibawa ke luar negeri ataupun keluar daerah. Yeah. Sehingga nilai tambah dari uang sendiri, dari produk itu sendiri dapat kita konsumsi bersama. Yeah. Sayanglah produknya dihasilkan di Jawa Barat, ternyata keuntungan atau hasil uangnya malah dibawa keluar. Makanya koperasi sebagai salah satu gerbang dari kepastian berusaha. Gitu kan. Alhamdulillah SEP ini kalau sudah melihat dari entitas sekarang jumlah pondok pesantren, tadi kata Pak Raffi yang alumni OPOP itu 5.018. Mudah-mudahan dengan menjadi alumni OPOP itu serta-merta langsung ikut ke dalam Serikat Ekonomi Pesantren menjadi anggota koperasi. Sehingga bisa saja nanti koperasinya satu, tapi produknya miliaran. Banyak, wah, uangnya juga miliaran ya Kang ya. Anggotanya juga apalagi miliaran gitu, luar biasa. Nah mudah-mudahan bila tidak, mungkin kan karena untuk menyatukan persepsi, menyatukan semangat, ada yang cocok dengan satu koperasi, ada juga mungkin yang saya mau ingin mendirikan. Nah, kita juga dorong Kang, tidak hanya kita dorong ke yang sudah ada, tapi bila mereka atau usaha pondok pesantren mau mendirikan satu koperasi yang memang berdomisili atau berasas wilayah di daerah pondok pesantren, kita juga dorong. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan lahirnya usaha pesantren ini akan muncul juga generasi-generasi usaha bersama, kan cooperation itu kan kerjasama ya kan ya. Betul. Kita tidak melihat koperasi sebagai entitas badan hukumnya aja, tapi semangat kerjasamanya di situ. Betul. Nah, itu mungkin sejak awal. Baik, menarik sekali ya keberadaan pesantren dengan usahanya, kemudian juga dengan koperasinya. Bagaimana nih dari sisi perguruan tinggi ini melihat kemudian fenomena yang terjadi di pesantren? Pak Aib bisa berceritakan ini bagaimana sinergitas antara perguruan tinggi dengan pesantren dalam ini untuk kegiatan One Pesantren One Product. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah sangat praktis ya, data-datanya real, kemudian juga berdasarkan aktivitas di lapangan. Kalau kami itu di perguruan tinggi itu pertama sifatnya teoritik, kemudian juga mengelola lingkungan yang memang pada dasarnya ada berkaitan dengan pesantren. Satu misalnya mahasiswa itu juga ada yang sambil jadi santri juga di pondok pesantren. Kemudian mereka juga ada yang alumni pondok pesantren gitu. Kemudian dari aspek dosen banyak sekali dosen di UIN juga yang merangkap sebagai pengasuh pondok pesantren. Kemudian juga ada yang jadi asatid atau guru-guru. Dan di antara para dosen juga ada yang melakukan seperti di bidang saya di bidang pengabdian kepada masyarakat, itu ada di antara para dosen juga yang melakukan pengabdian kepada masyarakat di pesantren-pesantren dengan berbagai ranahnya, termasuk juga di bidang ekonomi. Satu hal dalam kaitan dengan ini, bahwa di perguruan tinggi ada mata kuliah kewirausahaan. Ya, mata kuliah kewirausahaan inilah yang menjadi matching atau ada sinergitas dengan dunia praktisi entrepreneurship yang kemudian praktek-prakteknya sering bersinggungan dengan bapak-bapak ini dan juga dengan pondok pesantren. Nah kemudian juga ada kaitannya dengan fakultas yang khusus memang
memiliki concern di bidang ekonomi, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya beritahukan bahwa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam baru-baru ini bisa disebutkan bahwa UIN itu kadang-kadang menyebutkan juga ada Ma'had Ali. Ma'had Ali itu adalah pesantren tinggi gitu ya, gitu. Oleh karena itu di sana ternyata ada juga jiwa entrepreneurship di kalangan mahasiswa, sampai ada sekitar 700 para pengusaha muda yang dalam berbagai aspeknya, hasil penelitian baru-baru ini, mereka ada yang bergerak di bidang jasa, ada yang di bidang food, ada yang di bidang juga busana gitu ya. Nah, itu mereka juga rata-rata jadi dari alumni pesantren gitu ya. Ada yang membuka rental mobil gitu ya, dengan berbagai modal mulai dari 5 juta sampai ratusan juta ada. Itu mungkin informasi sementara. Siap. Bos banyak. Nah, Pak Rafi sekarang, apa kemudian program yang dijalankan di dalam OPOP itu sehingga kemudian pesantren-pesantren bisa terlibat betul di dalam program tersebut? Nah, mungkin Kang Max, saya sedikit juga tadi menyinggung tadi disampaikan oleh Bapak, memang program OPOP ini kita laksanakan juga polanya dengan pentahelik, Pak. Oh iya. Jadi memang kita melibatkan dari akademi, bisnis, komunitas, pemerintah dan juga media. Jadi sebetulnya kalau tadi Pak Aib menyampaikan ada bersinggungan betul, karena pada saat pelaksananya pun memang kita melibatkan juga dari universitas dan sebagainya gitu Kang. Nah, adapun tadi Akang menyampaikan sebetulnya di proses OPOP ini seperti apa. Jadi sebetulnya kita tuh lebih pada bagaimana tadi kita ingin membangun kemandirian ekonomi pesantren yang mana tadinya untuk umat dan sebagainya, dengan cara kita memacu pengembangan skill, teknologi, dan juga memang bagaimana tadi kalau disampaikan wirausaha agar terbangun jiwa-jiwa kewirausahaan di pesantren Kang gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kita berbicara OPOP ini bukan melihat hanya dari sisi mungkin ada penyampaian hadiah dalam bentuk modal usaha Kang, tapi memang di situ tuh memang ada proses yang memang dijalani. Ada berbagai tahapan Kang, misalkan di kita tuh ada kegiatan pelatihan dan magang. Nah, ada pelatihan dulu betul, dan magang. Betul. Jadi pada saat kita sudah melaksanakan proses audisi, yang mana di audisi pertama Kang, itu sudah menyaring juara di tingkat kecamatan. Kemudian juara tingkat kecamatan ini kita berikan pelatihan dan magang. Ini oleh karena itu kenapa ada di UPTD kami, UPTD Pendidikan dan Pelatihan, karena memang ada substansi bagaimana memberikan wawasan lah kepada pesantren ini kaitan dengan kewirausahaan, dan memang di situ pun kita sampaikan materi-materi manajemen tentang kewirausahaan. Kemudian kegiatan pendidikan dan magang ini pun kita laksanakannya tidak di hotel, tidak kemudian ataupun tidak di kantor kami, tapi kami melatih mereka di pondok pesantren yang menjadi role model. Nah, itulah mungkin keunikannya Kang. Betul. Jadi mereka bisa melihat langsung juga bagaimana proses langsung. Terkadang kan kalau kita berbicara masalah teori, kita bisa menangkap, tapi pada saat prakteknya mungkin agak bingung Kang. Nah, oleh karena itu kenapa konsep ada pelatihan magang ini, agar nanti mereka bisa melihat langsung juga, baik itu dari sisi manajemen bisnis usahanya, dan sekaligus juga memacu gitu kan, memacu bagaimana ternyata ada pesantren yang berhasil. Terkadang kan kita harus melihat dulu contoh Kang ya. Betul. Trust pada saat percaya, pada saat memang sudah ada yang berhasil nih gitu. Kadang ada keraguan-raguan apabila kita tidak melihat langsung dulu gitu. Apabila sudah melihat, oh iya ternyata berhasil, polanya seperti ini. Minimal memacu pondok pesantren gitu Kang. Kemudian juga setelah kita laksanakan pelatihan magang, ada lagi audisi tahap 2 dan kemudian audisi tahap 3. Yang terakhirnya itu akan dilaksanakan juga kegiatan temu bisnis Kang. Ada kegiatan temu bisnis di situ. Di kegiatan temu bisnis ini kita kan memperkenalkan bagaimana produk pesantren kepada para off-taker gitu kan. Yang harapannya kami memang tadi bahwa terbangunnya jaringan di antara baik itu sebetulnya harapannya kan melalui OPOP ini juga tidak hanya terbangun jaringan antara pesantren dengan para off-taker sebetulnya. Pesantren dengan pesantren pun kan bisa Kang. Bagaimana mereka saling memanfaatkan produknya sehingga bahkan kita harapannya sih bisa terbangun ekosistem
di sesama pesantren sebetulnya. Sebelum keluar bisa saja kan sebetulnya kita sama pesantren gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya tadi saya sampaikan prinsipnya tidak hanya pemberian hadiah dan sebagainya, tapi ada nilai-nilai yang ingin kita tanamkan. Dalam arti tadi kita memperkenalkan, ya minimal kita kalau ibaratnya menanam kita tabur dulu benih gitu kan. Tinggal sekarang mungkin prosesnya bagaimana kita merawat dan sebagainya. Kita sudah menabur benih nih 5018 pondok pesantren gitu. Tinggal bagaimana kita merawatnya, dan dirawatnya ini tidak harus selalu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kan. Mangga silakan kalaupun ada pihak pemerintah kabupaten kota ataupun pihak lain, dan Kemenak pun misalkan tidak salah ada program pemberdayaan pesantren juga kalau tidak salah ada kan. Bahkan sebagai contoh aja sudah ada juga yang masuk dari Bank Indonesia ke beberapa ponpes OPOP dengan memberikan bantuan greenhouse dan sebagainya, ataupun terlibat juga dalam ada kalau di BI itu ada istilah habit trend, himpunan ekonomi pesantren ya. Jadi sebetulnya kita tidak melihat OPOP nih harus terus saja di OPOP, tidak. Mangga silakan minimal kita membuka gerbang yang sebesar-besarnya untuk pesantren, untuk membangun jaringan networking dimanapun, tapi kita sudah bekali dengan dasar-dasarnya kaitan kewirausahaan itu Kang. Kan kalau yang pesantren lolos audisi gitu ya, itu kan pasti akan mendapatkan pelatihan tadi ya. Lalu bagaimana dengan pesantren yang nggak lolos audisi nih? Kan masih banyak gitu kan, kasihan juga. Sebetulnya mereka punya produk tapi ya mungkin kurang memenuhi syarat. Apa yang harus dilakukan? Atau yang pernah dilakukan oleh dinas? Jadi kegiatan tadi Kang, pelatihan magang ini dilaksanakan pada saat setelah pengumuman audisi tahap 1. Jadi angka 5018 ini dari ponpes yang lolos di audisi tahap 1. Pada saat tahap 1 lolos otomatis serta-merta masuk ke tahap 2. Apabila di tahap 2 tidak lolos, ya sudah berarti tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya. Tapi sebetulnya dari 5018 ini sudah mendapatkan tadi kegiatan pelatihan dan magang. Pelatihan sudah dapat. Sudah ya? 5018 ini. Okay. Nah, adapun kalau yang tidak, ya kita harapkan sebetulnya ya para pesantren yang pernah mengikuti program OPOP ini kan sudah dibekali. Kita berharap sebetulnya bisa juga menjadi agen kita untuk berbagi dengan semua pesantren lain. Bahkan kan sebetulnya tadi angka 8.000 itu Kang, yang pesantren dari Jawa Barat ini kalau kita berbicara yang terdaftar di NSP di Kemenak. Kalau kita melihat lagi ternyata yang kita menghitung yang tidak terdaftar bisa sampai ke 12.000 ternyata kalau tidak sebut bisa lebih banyak. Nah, oleh karena itu sebetulnya tadi harapannya kami OPOP ini, teman-teman OPOP juga bisa menjadi agent kami, agent of change, perubahan untuk yang mana tadi kita bagaimana memberikan ekonomi umat melalui tadi pemberdayaan masyarakat sekitar, santri dan sebagainya. Jadi walaupun misalkan tidak mendapatkan atau tidak menjadi juara di OPOP, tapi sebetulnya semangat dan nilai-nilai OPOP itu sudah bisa dilakukan sendiri begitu ya? Betul ya. Karena pelatihannya sudah pernah mereka terima gitu kan. Itu berbagai macam pelatihan Kang? Pelatihan yang kita sampaikan lebih kepada manajemen wirausaha Kang. Dasar. Manajemen wirausaha, oke. Nah biasanya kan kendala dalam usaha itu ada dua hal yang besar tuh. Modal dan pemasaran. Ini biasanya jadi bisa bikin barang tapi nggak bisa masarin, ya bisa masarin tapi nggak punya barang kan gitu. Kemudian bagaimana cara untuk bisa memecahkan masalah ini? Nah sejauh ini untuk OPOP mungkin ya sebetulnya kalau dalam skala kecil juga kita sudah mencoba berbagai upaya. Misalkan kalau untuk permodalan mungkin ya, misalkan ada teman-teman OPOP yang memang membutuhkan akses permodalan, ini kan biasa berhubungan dengan akses modal ini kan bisa jadi ke lembaga perbankan dan sebagainya ya gitu kan. Sebetulnya di Dinas Koperasi juga ada program seperti UMKM Juara gitu kan. Jadi sebetulnya program OPOP ini para peserta OPOP ini bisa juga mengikuti program lain yang ada di Dinas Koperasi selain dari program OPOP yang sudah mereka jalani. Misalnya contoh Kang, itu kalau kita tadi berbicara dulu modal ya, kita dulu bergeser ke yang lain. Misalkan di kami tahun ini ada program inkubasi Kang, inkubasi bisnis ya. Betul, yang mana memang diikuti oleh 25 tenan. Ternyata dari 25 peserta ini ada peserta OPOP yang mengikuti. Jadi sebetulnya jadi setelah mengikuti OPOP tidak serta-merta tidak boleh mengikuti program lain. Jadi di Dinas Koperasi pun ada kegiatan UMKM Juara yang itu arahnya ya tadi bisa jadi akses permodalan dan sebagainya. Silakan. Tapi kalau kami lihat sebetulnya tadi terkadang juga terkait modal ini ya alhamdulillah pada saat sudah mengikuti OPOP
suka ada yang masuk gitu Kang Iya, dari iya, pihak-pihak lain selama memang pesantren tersebut bagus dan memang berkembang usahanya. Adapun kaitan pemasaran tadi dalam skala kecil juga kalau kita ada kegiatan pameran ataupun ada dan sebagainya lah Iya, gitu ya iya. sifat-sifat pemasaran kita suka ikut sertakan para peserta OPOP ini gitu. Walaupun tadi kalau secara global kita masih belum menyiapkan mungkinnya untuk akses pemasaran secara keseluruhan gitu kan. Tapi ya tadi dengan pola temu bisnis yang kami laksanakan di akhir itu sebetulnya kan salah satu upaya kami juga untuk melaksanakan akses pemasaran dalam arti kita pamerkan, kita lihatkan, kita gelar produk pesantren OPOP yang mana kita mengundang off taker gitu. Nah, gitu. Itu lebih pada yang proses pemasaran. Tapi harapannya saya sih sebetulnya ini potensi yang saya lihat sebetulnya dari sesama pondok pesantren saja kan sebetulnya lumayan juga Kang. Misalkan ini pondok pesantren yang memang menghasilkan beras nih, kan bisa saja nih menyuplai juga ke beras di pesantren lain dibandingkan misalkan pesantren tersebut harus membeli keluar gitu kan dengan bisa jadi dengan harga yang lebih murah kalau memang sudah bisa memenuhi kebutuhan di internal ya misalkan kemudian juga menjual keluar daripada harus dijual kemana lebih baik kan ke sesama pesantren menurut saya gitu kan ataupun tadi misalkan menghasilkannya perikanan dan sebagainya kan kebutuhan pesantren itu lumayan besar ya sebetulnya dengan jumlah santri yang banyak apalagi gitu. Nah tadi kalau Pak Daniel sebutkan ada lembaga SEF memang harapannya kami setelah ini juga teman-teman bisa membangun jaringan komunitas sendiri biar kita pun lebih enak memonitornya lebih lanjut jadi tidak harus mendatangi 5018 pesantren Kang. Harus berapa hari kayaknya gitu ya gitu kan tapi kalau minimal ada wadah nih kita kan tinggal pegang bisa jadi kan tidak hanya di save ya kita membuka peluang silakan misalkan di kabupaten ini membuat di kabupaten ini membuat silakan saja tapi kita nanti jalur komunikasinya kan enak bahkan kalaupun ada pembinaan lebih lanjut dari kita kan bisa menghubungi satu pintu maksudnya di tiap itu makanya kami sebetulnya membuka lebar-lebar kalaupun memang ada yang membuat jaringan komunitas bahkan kalaupun bisa silakan melaporkan kepada kami ya bersurat bahwa sudah dibentuknya komunitas alumni OPOP dan sebagainya untuk data di kami pegangan di kami suatu saat kalau memang ada program lanjutan untuk teman-teman yang 5018 ini kita lebih gampang gitu. Program OPOP ini masih akan terus berlanjut di tahun depan atau bagaimana setelah selesai Kang Emil? Ini pasti pertanyaan banyak orang nih Kang. Dan juga bisa jadi pertanyaan 5018 pondok pesantren. Mau bagaimana nih? Ataupun bisa pertanyaan juga dari selisih 8.000, 5.000 sekitar 3.000 ya. Nah sejauh ini Kang, sebagaimana arahan pimpinan kami, jadi untuk program OPOP ini kita akan untuk tahun depan kita akan lebih fokus tadi bagaimana kita memberikan pembinaan kepada 5018 yang sudah ada akan kita lihat kita kurasi mana yang memang betul-betul potensial untuk dikembangkan. Kalaupun memang misalkan ada kendala di lapangan dan kita mengetahui kita akan coba identifikasi apa kendalanya seperti apa. Kalau memang bisa diperbaiki dan sebagainya. Tapi lebih kepada fokusnya maintenance dan sustainability lah Kang. Ke 5018 ini untuk tahun depan. Sementara arahan ini seperti itu Kang. Ya artinya kita berharap bahwa ini kan program yang baik begitu kan. Tentu di tahun-tahun yang akan datang tetap akan berlanjut begitu ya. Sekarang dengan koperasi, apa sebetulnya kendala? Mungkin ada beberapa mungkin pesantren-pesantren yang belum membuat koperasi gitu. Sebetulnya apa kendalanya itu? Apakah memang sulit untuk membuat koperasi? Siap, atur nuhun Kang, pertanyaannya bagus sekali. Memang alhamdulillah dengan izin Allah ketika 2019 sampai dengan 2023 kemarin saya ikut terlibat dalam proses OPOP. Dari proses pembuatan desain sampai dengan proses evaluasi. Memang perlu kita ketahui bersama bahwa memang pesantren itu sebagai usaha utamanya adalah pendidikan. Ya. Mereka tidak berkonsep bagaimana untuk mencari keuntungan, profit center. Untuk merubah mindset. Nah, mindset di pemiliknya, kemudian mama kiainya, yang awalnya berubah pendidikan yang sifatnya langsung tentang agama sekarang beralih kepada bagaimana menciptakan pola pikir wirausaha itu tantangannya luar biasa. Belum lagi nanti berbicara konteksnya bagaimana melembagakan secara terpisah urusan antara yayasan dengan koperasi. Itu juga tantangan tersendiri Kang, luar biasa sekali. Karena memang sampai dengan saat ini perlu ya
kalau kita berkaca secara keseluruhan, saat ini secara peranan dan fungsi tidak bisa dipisahkan antara pemilik yayasan dengan misalnya dengan koperasi. Bagaimanapun koperasi di pondok pesantren itu masih ada intervensi dari pemilik yayasan ataupun pengurusnya utamanya ya, kiainya. Dan kata kuncinya tadi kata Kang Mek, apa sih kesulitan utamanya merubah mindset Kang. Aduh luar biasa. Itu karena yang biasa pondok pesantren sudah kita ketahui bersama kalau memang ingin ada pengembangan itu biasanya mengajukan proposal hibah ya. Nah sekarang disuruh usaha, disuruh membuat mandiri, bagaimana mencari ikan sendiri, bagaimana mencari uang sendiri. Nah bahkan ketika awal sosialisasi, saya ikut sosialisasi waktu itu banyak yang menentang Kang katanya. Kalau memang Pak Gubernur atau pemerintah provinsi mau ngasih, ngapain suruh bikin proposal segala. Buat apa? Ya, ngasih aja kan. Biasanya juga kan memberikan kepada pondok pesantren. Sekarang disuruh bikin proposal, disuruh bikin rencana bisnis Kang maksudnya. Disuruh ikut kompetisi, wah luar biasa. Disuruh bikin produk, bahkan disuruh nanti membentuk badan hukum yang entitas secara aturan berbeda dengan pendidikan. Wah itu semangat yang luar biasa oleh Dinas Koperasi nih, terutama dari Pak Rafi ya, dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalam OPOP. Ya betul sekali, jadi memang kita itu kolaborasi Kang, karena Dinas Koperasi nggak bisa berdiri sendiri untuk membuat perubahan pola pikir tersebut. Kita kerjasama dengan inkubator bisnis, salah satunya inkubator bisnis dari UIN, dari semuanya, perguruan tinggi, kemudian dari pihak-pihak swasta juga, sehingga dalam proses penyelenggaraan OPOP ini mereka sebagai juri, mereka juga sebagai off taker. Ya kadang-kadang dibeli juga tuh sama jurinya. Udah sok dibeli cuma gitu. Duka karunya, duka memang bagus. Mudah-mudahan memang bagus Pak. Bahkan ada juga yang dibina langsung. Kayak Bank Indonesia, kemudian BJB juga ikut terlibat Kang sebagai juri. Nah jadi meskipun nanti dibina atau langsung dibina oleh BJB, tapi mudah-mudahan lembaganya entitasnya jadi koperasi. Kata kuncinya dari koperasi bukan hanya entitas lembaganya saja Kang, tapi sifat tolong menolongnya itu di sini. Cooperation, kerjasama, koperasi. Itu intinya sih. Baik. Pak Aep, ini tadi tentang merubah mindset ini nih. Bagaimana ini kemudian perguruan tinggi masuk ke pesantren kemudian melakukan perubahan mengenalkan soal kemandirian dalam hal usaha, seperti apa sebetulnya? Ya, baik. Nah ini bagian saya. Jadi memang ini tidak lepas dari sejarah ya. Sejarah pesantren itu kan lembaga yang tadinya masa penjajahan ya. Itu sebagai sebuah kesadaran yang tumbuh di kalangan masyarakat yang kemudian mencoba mempertahankan dan mengembangkan di bidang keilmuan keagamaan. Sehingga dari dulu sampai sekarang pun itu kalau misalnya dilihat dari aspek bahwa setiap institusi atau setiap orang harus punya khas, harus punya spesialisasi, maka spesialisasi pesantren memang identik dengan ilmu keagamaan ya. Itu memang tidak terlepas dari sejarah. Nah sehingga ada semacam kegamangan. Kalau misalnya sekarang bermain di bidang ekonomi gitu ya, di bidang wirausaha seperti itu, khawatir nanti tercerabut gitu kan dari aspek ciri khasnya gitu ya. Nah, tapi kalau tadi Bapak tadi menanyakan ini gimana nih, sebetulnya ada pintu masuk. Kekhawatiran tentang bagaimana tercerabut itu sebetulnya bisa dikembalikan kepada toladan kita. Toladan kita itu kan sebagai ahli agama ya juga pebisnis gitu ya. Rasulullah Muhammad SAW. Itulah yang barangkali perlu ditumbuh kembangkan kesadaran bagaimana cara berbisnis Rasulullah gitu ya. Bagaimana kemandirian Rasulullah dari sejak usia sangat dini gitu menjadi penggembala, menjadi pedagang gitu kan.
Itu yang barangkali masih belum teroptimalkan Iya, iya. dalam lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keagamaan. Begitu Pak. Tapi kira-kira ada nggak kemudian program dari UIN lah secara khusus untuk pelatihan-pelatihan ke pondok pesantren misalnya dalam kaitan dengan inkubasi bisnis atau yang lainnya? Iya, kebetulan kami memberikan semacam pendataan, ya pendataan berapa sih gitu ya peminat yang bergerak di bidang pengabdian di berbagai bidang, karena memang UIN itu fakultasnya beda-beda. Kemudian juga ada ilmu keagamaan, ada ilmu sains dan lain sebagainya. Sehingga peminatan pengabdiannya itu khusus di bidang saya itu juga bergerak dalam bermacam-macam. Termasuk ada yang di pesantren tentu saja. Apalagi kiai-kiainya juga merangkap sebagai dosen di UIN gitu. Nah, di gerakan itu kerjasama dengan Dinas Koperasi, kemudian juga Dinas KUKM, kemudian juga termasuk diantaranya sekarang ini kami mendampingi sertifikat halal itu juga dengan pesantren-pesantren, di mana setiap penyuluh agama, kemudian para kiai, para santri yang berminat juga menjadi para entrepreneur, produk-produknya itu segera dihalalkan, dijamin dengan kehalalannya itu, biar tidak ada keraguan, sehingga ketika berbisnis mereka lebih percaya diri. Jadi dalam hal ini identik UIN itu memang dekat dengan dengan masyarakat pesantren, akan tetapi memang yang lebih detail tentang angka-angka ada di beliau. Siap. Dalam perjalanan usaha biasanya kan ya jatuh bangun gitu ya satu. Kemudian ada satu persoalan kecil juga, bukan kecil, persoalan juga dalam usaha itu dalam hal pengemasan ya. Nah, apakah kemudian selama ini ada semacam konsultasi secara langsung terutama dalam ini dari pesantren ke pihak dinas untuk dalam hal konsultasi untuk pengemasan dan lain-lain? Sejauh ini kalau kaitan kemasan Kang, kebetulan di kami ini kan pada saat program OPOP ini ada pendamping ibaratnya Kang. Nah, pendamping ini kan memang yang mendampingi para pondok pesantren yang mengikuti program OPOP. Nah, berkaitan dengan tadi kalau Kang Max sampaikan bagaimana dengan kemasan. Nah, memang pendamping ini salah satunya tadi mengawal bagaimana mengawal usaha pondok pesantren yang mengarahkan lah, misalkan kaitan hal kemasan nih. Karena kemasan ini juga menjadi salah satu poin penilaian. Nah, pada saat pendampingan ini teman-teman pendamping tentunya juga perannya salah satunya itu. Karena kami kalaupun tadi sifatnya langsung memberikan pelatihan dalam hal kemasan ya. Sejauh ini belum, tapi kita berdayakanlah pendamping perannya, baik itu dalam hal kemasan, kemudian juga sertifikasi halal dan sebagainya. Jadi memang sedemikian rupa pendamping ini bisa mengarahkan para ponpes peserta OPOP agar si produk usahanya ini sedemikian rupa tadi untuk dikompetisikan tuh bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya Kang. Nah, jadi kalaupun kaitan kemasan itu. Nah, untuk kedepannya memang tadi kalau saya sampaikan untuk keberlanjutan OPOP ke depan bisa jadi tadi salah satunya bisa jadi kita melaksanakan pelatihan wirausahanya yang berjenjang Kang. Bisa jadi kan berjenjang ini kan kaitannya salah satu kemasan dan sebagainya lah kita selipkan seperti itu. Oleh karena itu tadi untuk kedepannya kita lebih fokus untuk maintenance yang 5018, kemudian juga tadi untuk bagaimana kita melihat agar usaha pesantren 5018 ini lebih sustain lah, bisa berkelanjutan Kang itu. Kan dari 5.000 lebih ini kan ya tadi tidak semuanya kemudian berhasil. Ya kan pasti ada yang tertatih-tatih gitu kan mereka berusaha karena ya menkornya kan bukan di situ kan. Lalu bagaimana kemudian selain pendampingan itu dari pihak dinas, upaya-upaya lain yang bisa mempercepat mereka untuk bisa mandiri gitu? Kalau saya lihat sebetulnya program OPOP ini lebih kepada bagaimana memberikan stimulan Kang.
rangsangan kepada Ponpes tadi ya. Walaupun tadi sebetulnya tidak semuanya stimulan, ada juga yang memang berkembang akhirnya. Tapi kan konsep yang diberikannya seluruhnya sama ya. Nah, kalau kita lihat 5018 ini memang dibagi dua juga kategorinya di kita tuh. Ada yang startup, memang lebih kepada pemula ya, bisnis awalan lah, bisnis pemula. Kemudian juga ada yang scale up. Nah, yang scale up ini kan otomatis sudah berjalan nih, berkembang. Nah, yang startup ini kan jelas namanya usaha, kadang ada naik, ada turun. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa jadi Ponpes yang 2019 itu mengikuti produknya A, di tengah jalan sekarang saya ini berubah namanya Ganti usaha. produk gitu ya? Betul, tapi kan minimal Kang. Yang tadi saya sampaikan, stimulannya itu sudah kita berikan. Bekal dasar wirausaha sudah kita sampaikan. Makanya tadi Pak Daniar menyampaikan ini PR kita merubah mindset, betul gitu kayak Pak Daniar ya. Tidak hanya merubah mindset koperasi yang sudah kita jalani tadi, merubah mindset yang mana tadinya tadi kata Pak Aep bahwa kekhasan pesantren itu tadi lebih pada agama, betul tidak kita hilangkan gitu kan. Lebih kepada syiar, betul tidak hilangkan. Tapi apa salahnya kita menambah nilai-nilai tadi, nilainya nilai apa ya tadi berkaitan dengan kewirausahaan. Toh suatu teladan kita pun Nabi Muhammad sebagai selain dakwah juga sebagai sebagai pengusaha ya, pebisnis. Dan tadi jelas 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di berniaga gitu kan. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan lebih kepada stimulan dan bekal dasar sudah kita sampaikan. Kalaupun nanti seiring perjalannya ada naik turun itu hal yang biasa Kang, namanya ya, usaha betul. Jangankan pesantren, bisa jadi yang memang biasa berbisnis pun dalam kurun waktu sebentar bisa berubah. Betul, tapi dasarnya ya tadilah kita sudah sampaikan kompetensi yang memang sifatnya tadi dasar-dasar kewirausahaan. Siap. Jadi ya kita berharap betul bahwa program OPOP ini kemudian bisa menjadi pemicu dari kemandirian pesantren ya, melahirkan santri-santri yang juga jadi entrepreneur ya, tidak hanya ahli dalam agama tapi juga juga dalam bisnis. Kalau kita lihat contoh ada di Ketua PWNU Kiai Haji Juhadi Muhammad, selain beliau seorang pemimpin pondok pesantren Hidayah Tholibin di Indramayu, beliau juga adalah pengusaha perikanan. Yang luar biasa ya. Jadi tadi pas Juhadi juga talk show di sini tadi siang, itu beliau ya satu contoh yang real, satu contoh yang nyata ya, ulama yang juga seorang pebisnis ya, perikanan di wilayah Indramayu. Baik, satu ayat terakhir nih untuk Pak Raffi atau juga untuk Pak Daniar. Bisa nggak menyebutkan 10 aja nih pondok pesantren yang memiliki keunggulan produknya luar biasa dan sudah terpantau betul gitu kualitasnya? Saya dulu Pak Daniar. Kalau saya satu ada misalkan pondok pesantren Al Umana Kang. Al Umana di Kabupaten Sukabumi. Nah, apa ini tuh ini produknya awalnya olahan frozen food lele, ikan lele betul. Nah, betul. Nah, banyak balong mungkin ya mereka di sana ya, betul. Sekarang informasi bukan sekarang, terakhir kita ke sana ternyata produknya sudah makin besar, bahkan masuk ke PT KAI. Jalur kereta dari Sukabumi ke Cianjur Sukabumi itu ada menu. Biasa kan kalau naik kereta ada menu makan ya. Ya, ada menu makan. Itu kalau misalkan menu makan ada menu lele nasi gitu, itu dari teman-teman Alumana. Nah, Alumana ini pun menjadi salah satu role model kita di tahun 2023 terakhir. Jadi masuk ke dalam yang tadi dari 13 ya, dari awalnya dari 5 kemudian jadi 13 masuk ke yang 8, memang jadi penambahan role model itu satu. Mengapa Daniar, nanti saya sambil mikir satu lagi. Kita gantian. Apalagi Siap, sebetulnya ada kalau konteksnya produk ada salah satu yang buat saya ingat terus itu Persis 259, Kang Raffi masih inget nggak? Itu produknya menurut saya spektakuler. Shower kit jenazah. Shower kit jenazah. Itu saya bilang semua orang pasti butuh ini. Meskipun mau tidak mau kita harus menyiapkan gitu ya. Iya. Dan menurut saya mungkin kita sebagai orang muslim agak sedikit takut ya atau tabu gitu kudu nyiapkan itu selang keren gitu. Shower kit jenazah itu mungkin perlu untuk kayak kapur barus dan lain-lainnya. Disiapkan Pak shower kitnya. Jadi sudah
Tinggal penggunaan. Tinggal Itu penggunaan. di Persis 259 itu luar biasa. Kalau yang perdagangan tuh ada Al Muhajirin, bagus juga. Al Muhajirin. Hadir juga Di mana kebetulan tuh di Al sini. Muhajirin? Di Purwakarta. Purwakarta, oke. Ada di sini ya? Ada ikut. Al Muhajirin ikut di sini expo ya. Kemudian juga ada Nurul Falah ya, yang Bogor, yang punya produk pertanian juga. Itu cukup besar juga. Yang ada di Sukabumi juga ada produk perikanan pertanian juga yang cukup Ada besar. juga kalau di Bandung kita biar dekat ada Miftahul Khair juga itu Oh, Miftahul Konveksi. Betul, Iya, bahkan iya. terakhir awalnya kecil, terakhir omsetnya sampai ke hampir angkanya terakhir di atas 1 miliar, Kang. Alhamdulillah. Karena memasukkan barang mengirim ke Tangerang, dia bekerja sama dan bahkan tadi pada saat ada orderan di luar yang pokok gitu kan, ternyata ada juga yang meminta orderan tambahan. Ponpes ini merangkul ponpes opop yang lain sekitarnya, ya Isupkan lah ya. ngamaklunkeun lah, Ngamaklunkeun. ngamaklunkeun ya ke yang lain, atau bisa jadi juga akhirnya dilemparkan ke yang lain gitu kan. Itu ada juga di Bandung. Nah, terakhir juga teman-teman itu ke Jawa Timur, ternyata pas ke Jawa Timur ada temu bisnis juga kerjasama jalan. Yo, alhamdulillah ya. Banyak Kang sebetulnya kalau Iya, disebutin 8 kayaknya kurang para Iya gua. betul. Apalagi kalau kita buka data. Artinya itu contoh yang memang bisa sukses gitu kan. Bisa Banyak. berhasil gitu kan. Sampai omsetnya di atas 1 miliar, ini luar biasa gitu ya. Bisa menjadi contoh teman-teman akang-akang teteh di pondok pesantren bahwa untuk berusaha memang harus berjuang betul dari bawah, bertahap gitu kan, seperti tadi kan melalui audisi segala macam. Yang di luar yang tidak lolos audisi juga sebetulnya masih tetap memiliki bekal ya untuk kemudian berjuang, berusaha menciptakan produk yang khas yang kemudian bisa jadi unggulan. Ya seperti itu ya. Siap. Dan sedikit mungkin Kang, ya tadi teman-teman juga peserta OPOP ya tadi ya, sebetulnya kan tidak ada kesuksesan yang didapatkan instan ya. Betul. Kalaupun kita bisa jadi berkaca tadi Kang menyampaikan melihat Al-Ittifaq besar ponpesnya, ternyata kan tidak besar dalam 1 tahun 2 tahun, begitu kan? Itu koperasinya dari tahun 61 tuh kan, koperasi. Bahkan bentuknya koperasi dulu sebelum pesantren. Kalau tidak salah itu ya, pada ini ada koperasi dulu kemudian pesantren bosnya. Jadi Darut Tauhid pun sama. Nah, jadi kalaupun teman-teman yang sifatnya sekarang masih merintis, kami berharap sebetulnya yang penting komitmennya dulu saja. Kalau tadi kata Pak Daniar mindset bagaimana, ya yang penting komitmen gitu kan. Kemudian ya mudah-mudahan pimpinan pesantren juga turut serta mendukung, karena kalau pesantren ini kan kalau diibaratkan samina wa atona ya gitu kan, apa yang disampaikan pasti mengikuti gitu. Nah, kami berharap program OPOP ini dengan berbagai program sudah kegiatan yang kita sampaikan, upaya yang kita sampaikan, bahkan juga bantuan hadiah yang kita sampaikan, jangan sampai sia-sia lah ke depannya. Mudah-mudahan tadi komitmen kita bersama dalam membangun kemandirian usaha pesantren ini dapat terus dijaga kan. Gitu. Baik. Perbincangan sangat menarik ya terkait dengan pesantren one product ini. Jadi ini memang sebuah movement, sebuah gerakan yang bertujuan untuk memandirikan pesantren secara ekonomi sehingga bisa sukses juga secara ekonomi ya dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pesantren ataupun para santri. Dan kita tentu akan berharap betul bahwa terus bergulir ya gerakan ini atau program ini terus bergulir sehingga akan semakin banyak kemudian pesantren-pesantren yang terjangkau gitu oleh program ini, lalu kemudian juga menjadi pesantren yang sukses gitu, dan dia naik kelas menjadi role model ya, menjadi role model untuk pesantren-pesantren yang belum begitu sukses. Saya kira hampir kemudian semua pesantren ini sebetulnya sudah memiliki usaha namun kecil-kecilan gitu ya, kecil-kecilan. Jadi usaha yang memang masih di sekitaran lingkungan pesantren itu sendiri. Baik, perbincangan di sore hari ini sangat menarik. Saya kira kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran para narasumber yang luar biasa ini. Hatur nuhun Pak Aep, Pak Rafi juga serta Pak Daniar untuk waktunya. Hatur nuhun juga kepada panitia. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami sampaikan di sini memberikan manfaat yang besar untuk akang teteh, ibu bapak sekalian, para penonton yang hadir atau warga Tasikmalaya yang hadir di sini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.